Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama beliau yang tidak tunggal. Akan tetapi beliau memiliki beberapa nama. Nama yang berbilang ini menunjukkan keistimewaan dan kesempurnaan sifat beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah tegaskan beliau memiliki akhlak yang sempurna, Allah juga berikan beliau nama-nama khusus yang semakin menunjukkan keistimewaan tersebut. Di antara nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: pertama, Muhammad dan Ahmad. Nama Muhammad adalah nama paling masyhur banyak tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti dalam firman Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran 144. Adapun nama Ahmad disebutkan hanya satu kali saja di dalam Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah Asy-Syaff 6. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat nama-nama beliau yang termaktub di dalam Al-Quran adalah As-Syahid, yang menjadi saksi, Al-Mubashir, pemberi kabar gembira, An-Nadzir Al-Mubin, pemberi peringatan yang nyata, Ed-Dai Ilallah, dai yang menyeru kepada Allah, As-Siraj Al-Munir, lentera yang menerangi. Selain itu ada Al-Mudzakir, Ar-Rahmah, An-Ni'mah, Al-Hadi, As-Syahid, Al-Amin, Al-Muzammil, dan Al-Mudatsir. Kedua, nama-nama Rasulullah yang lainnya adalah Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Dari Jabir bin Mut'im, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Aku juga Al-Mahi, Allah menghapus kekufuran dengan mengutusku. Aku juga Al-Hasyir, manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku juga Al-Aqib." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, maksud sabda beliau, "Aku memiliki 5 nama," adalah nama-nama yang diberikan khusus untuk beliau saja, tidak kepada Nabi dan Rasul atau seorang pun sebelumnya, atau diagungkan dengannya, atau terkenal pada masa umat terdahulu dengan nama tersebut. Karena hal ini untuk membatasi keistimewaan tersebut hanya dimiliki oleh beliau. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku adalah Al-Mahi karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Mahi karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku. Aku adalah Al-Hasyir karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib karena tidak ada lagi nabi setelahku." Allah juga menamai beliau Rauf dan Rahim, yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Ketiga,
Nama beliau yang lain adalah Al-Mutawakkil. Diterangkan dalam hadits syahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Athab bin Yasar. Dia berkata, aku menjumpai Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Lalu aku mengatakan, beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat. Dia menimpali, ya. Demi Allah, sesungguhnya beliau itu diterangkan sifatnya dalam Taurat dengan sebagian sifat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan serta penjaga bagi orang-orang Arab. Kamu adalah hamba dan rasulku. Namamu Al-Mutawakkil. Bukan keras dan kasar, dan Allah, Azza wa Jalla tidak mencabut nyawanya. Sampai dia berhasil meluruskan milah agama, yang bengkok dengan mengatakan, La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, beliau juga dinamai dengan Al-Mukaffi. Nabiyu At-Taubah, Nabiyu Al-Marhamah, Nabiyu Al-Malhamah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami beberapa namanya. Beliau bersabda, aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mukaffi, Nabiyu At-Taubah, dan Nabiyu Al-Marhamah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabiyu Al-Malhamah. Kelima, nama-nama berikutnya adalah Al-Muhtar, Al-Mustafa, As-Syafi Al-Musyaffa, Asy-Syadiq Al-Masduq. Di antara makna nama-nama Nabi Al-Mahi, Rasulullah adalah orang yang Allah utus untuk menghapuskan kesirikan dan keyakinan berhalaisme di Jazirah Arab. Al-Hasyir, manusia dikumpulkan di atas kakinya, yakni di atas jejak-jejak perjalanannya. Seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan manusia. Al-Aqib, beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena, Aqib adalah yang terakhir penutup para nabi dan rasul. Shalawatullahi wasalamuhu alaihim. Al-Mukaffi, dinamai Al-Mukaffi karena inti ajarannya mengikuti ajaran para rasul sebelumnya. Mendakwahkan tauhid dan menjauhkan kesirikan. Nabiyu At-Taubah dan Nabiyu Rahmah, Imam An-Nawawi mengatakan, maksudnya adalah karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dengan taubat dan kasih sayang. Melalui Rasulullah, Allah bukakan pintu taubat bagi penduduk bumi. Penduduk bumi pun bertaubat. Dengan taubat yang tidak pernah dilakukan secara kualitas dan kuantitas oleh orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Nabiyu Al-Malhamah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus dengan berjihad menghadapi musuh-musuh Allah. Tidak ada seorang nabi bersama umatnya yang berjihad sebagaimana jihad Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Al-Amin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak atas nama ini. Beliau adalah kepercayaan Allah dalam wahyu dan agamanya. Beliau juga kepercayaan penduduk langit, demikian juga penduduk bumi. Oleh karena itu, orang-orang menamainya Al-Amin. Sebelum ia membawa risalah kenabian dan sifat tersebut tetap melekat setelah kenabiannya. Al-Bashir, Nabi Muhammad adalah pembawa kabar gembira orang-orang yang melakukan ketaatan dan memberi peringatan bagi pelaku kemaksiatan. Al-Munir, Allah memberi nama Nabi Muhammad dengan Sirajan Muniran dan menyebut matahari dengan Sirajan Wahajan. Munir artinya adalah cahaya yang menerangi tanpa membakar sesuatu yang diteranginya. Berbeda dengan Wahaj, ia menerangi dan bisa membakar sesuatu yang diteranginya tersebut. Demikianlah beberapa nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nama tersebut mengandung sifat-sifat yang menjadi keistimewaan beliau. Banyaknya nama-nama beliau menunjukkan asih syumul. Cakupan dan kesempurnaan beliau melebihi manusia lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini.
dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'alaikumsalam bisawab wassalaam.